Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course. Kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan kuantitatif tes UTBK. Nah, pada tes UTBK ya, ada beberapa tipe soal baru ya yang tidak ditemukan di tes UTBK atau SBM tahun-tahun 2019 ke bawah. Jadi beberapa soal tes kuantitatif ini ya, kalau dulu itu TPA. Nah, ini malah mirip seperti soal tes CPNS. Kita akan lihat beberapa tipe soal yang saya maksudkan itu. Oke, soal yang pertama nih. Untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 sendok kopi ya, creamer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan creamer A sendok. Ya. Jadi kita disuruh mencari nilai perbandingan P dan Q nih. P3A, Q-nya 10. Kita lihat, kopi banding creamer itu nilainya tetap ya, karena untuk membuat nilai perbandingan kopi dan creamer harus tetap. Jadi 3/2 sama dengan 5/A. Nah, sehingga kita peroleh A-nya 10/3. Nah, nilai P3A berarti 3 kali 10/3 nilainya 10. Ya. Nah, sementara Q-nya juga 10. Jadi, P sama dengan Q. Oke, jadi kalau apa yang saya jelaskan mungkin tidak terlalu sesuai dengan tulisan, nah itu dimaklumi aja ya. Nah, jadi di sini P dan Q ada soal seperti ini, nanti ada beberapa soal seperti ini, kita disuruh mencari perbandingan P dan Q. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan soal yang susah ya, cuman kita perlu ketelitian dan kecepatan aja, karena waktunya terbatas. Oke. Kita lihat beberapa lagi soal yang perbandingan P dan Q yang seperti ini. Next, soal selanjutnya. Suatu lingkaran memiliki jari-jari R, keliling K, dan luas L. Ya. Manakah yang benar hubungan P dan Q? P-nya sama dengan luas, Q-nya jari kali keliling per 2. Kita lihat luas lingkaran pi R kuadrat, sementara nilai Q itu R kali keliling 2πr bagi 2. Jadi nilai Q pun nilainya pi kali R kuadrat. Jadi sama nih antara P dan Q, karena P-nya tadi pi R kuadrat luas, ya nilai Q-nya jari-jari kali keliling bagi 2. Nah, ternyata kalau kita selesaikan nilai P dan Q juga sama. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Sepasang sepatu bekas dibeli dengan harga 200.000. Diperlukan 40.000 untuk memperbaiki sol sepatu. Harga jual lebih tinggi dari 300.000. Manakah yang benar? P 20%, Q persentase keuntungan. Kita lihat, kita cari keuntungannya dulu nih. Modal 240.000. Ya, karena 200 tambah 40.000. Jadi terjual lebih dari 300.000. Kita lihat selisihnya. Kalau seandainya harga jual kita anggap pas sama dengan 300.000 aja nih, maka selisihnya aja udah 60.000. Ya, jadi 60 per 240 itu nilainya seperempat. Seperempat itu 0,25 atau 25%. Nah, kalau harga jualnya aja 300.000, keuntungannya itu udah 25%, apalagi lebih dari 300.000. Jadi nilai Q lebih besar dari P. Oke, gitu ya. Udah mulai terbiasa ya dengan model soal P banding Q ya. Next, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Suatu bola dan kerucut memiliki jari-jari R. Tinggi kerucut dan jari-jarinya ialah sama. Manakah hubungan yang benar? Nah, P volume bola. Volume bola 4/3 PR pangkat 3. Volume kerucut 1/3 kali PR kuadrat kali tinggi. Karena tinggi kerucut sama dengan jari-jari, maka 1/3 PR pangkat 3. Nah, 4/3 dengan 1/3 tentu lebih besar 4/3 ya. Jadi, P lebih besar dari Q. Nah, untuk soal ini, selain hitung-hitungannya yang diujikan, kamu juga harus mengingat volume benda, ya, rumus volume benda, kerucut, bola, dan sebagainya. Ya, jadi kemampuan matematika yang diinginkan di sini kamu mengingat bentuk persamaan, ya. Kemudian sisanya hitung-hitungan. Oke, next soal selanjutnya. Soal selanjutnya masih tentang P dan Q. Adonan dibuat dari A bagian semen, adonan beton ya, bukan adonan kue. A bagian semen, 1 bagian pasir. Telah digunakan 3 bagian semen dan
dan 5 bagian pasir untuk membuat beberapa beton. Hubungan P dan Q, nah, P-nya 5A, Q-nya 4. Kita lihat perbandingan semen dan pasir itu nilainya tetap, ya. Jadi A per 1 dibanding 3 per 5. Di sini kita dapat nilai A 3 per 5. Maka nilai P-nya 5 kali 3 per 5. Jadinya 5 dicoret 3. Ya, P-nya 3, Q-nya 4. Jadi P lebih kecil dari Q. Oke, bisa ya. Next, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya bukan lagi tentang P dan Q, ya. Ini soal pembuktian, ya. Pernyataan mana yang bisa membuktikan ini. Jadi, berapakah luas dari lingkaran? Nah, luas dari lingkaran, kita bisa nggak mencarinya dari pernyataan 1? Kita lihat, lingkaran A memiliki jari-jari 10, ya. Kemudian keliling dari lingkaran A 20. Nah, dari informasi 1 dan 2 ini apakah bisa kita peroleh luas A? Ya, tentu bisa nih. Coba. Yang satu, kalau lingkaran memiliki jari-jari, jadi diketahui jari-jari, maka luasnya bisa dapat ya. Jadi, kalau luasnya jari-jarinya diketahui, tentu luas bisa dapat. Jadi, pernyataannya bisa dibuktikan. Yang kedua, diketahui keliling. Kelilingnya 2πr. Ya kan? Nah, kalau kelilingnya 2πr, itu kan rumusnya ya. Jadi, diketahui dalam soal kelilingnya πr 20π sama dengan 2πr, sehingga jari-jari kita bisa peroleh 10. Nah, sehingga kalau jari-jarinya udah ketemu, luas lingkarannya ketemu. Maka jawabannya D, pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi dua-dua pernyataan cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini juga tipikal soal yang baru ya. Oke, jadi kita harus menjawab pernyataan. Nah, kita lihat pertanyaannya. 3 titik A, B, C terletak pada sebuah bidang. Berapa jarak antara A dan C? Bisa nggak kita mencari jarak antara A dan C dari dua pernyataan itu? Kita lihat, apakah pernyataan 1 cukup? 1, jarak antara A dan B 10. Nah, kalau A dan B 10, berapa jarak antara A dan C? Nggak tahu dong ya. Kita nggak tahu karena jarak BC nggak tahu, dan seterusnya. Yang 2, jarak antara B dan C 10. Kalau B dan C 10, apakah kita bisa mendapatkan jarak A dan C? Tentu enggak. Ya, jadi pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 juga nggak cukup. Ya, jadi A dan B itu salah. Nah, kalau dua-dua pernyataan cukup nggak? Ternyata nggak cukup juga. Ya, misalnya A ke B 10, B ke C juga 10. Maka kita mau mencari sekarang A ke B. A ke C. Nah, kita nggak bisa dapat nih antara A dan C kalau sudutnya nggak ada. Ya kan? Jadi, dua-dua pernyataan pun itu belum cukup bagi kita untuk mencari pertanyaan. Ya, coba aja nih kamu gambar. Kita mau cari A dan C. Ya, AB dan BC diketahui. Cuman AB dan BC itu arahnya nggak tahu kemana. Jadi karena sudutnya nggak ada, maka kita kekurangan informasi untuk mencari jarak A dan C. Jadi jawabannya E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan karena informasinya kurang. Bisa ya? Ya, jadi soal ini memang soal yang dianggap sulit nih, yang tipe-tipe seperti ini. Oke, next. Selanjutnya soal yang tipe yang sama. X tambah Y tambah Z 10, berapakah penyelesaiannya? Pernyataan 1, X tambah Y 2, cukup nggak? Nah, kita lihat X tambah Y tambah Z 10. Nah, karena X dan Y nilainya 2, ya, X tambah Y 2, berarti nilainya jadi, pernyataannya jadi 2 ditambah Z sama dengan 10. Jadi Z-nya 8. Ya. Kalau Z-nya udah dapat 8, X dan Y-nya kita nggak bisa dapat nih. Kalau cuman mengandalkan pernyataan 1, jadi 1 nggak cukup. Pernyataan 2 juga gitu sih sebenarnya. Kalau kita pakai pernyataan 2 untuk menyelesaikan X tambah Y tambah Z 10 itu sama sekali nggak cukup. Ya kan? Karena Z-nya 1. Ya, kalau Z-nya udah dapat 1, X-Y-nya gimana? Kan nggak tahu. Kita cuma bisa dapat X tambah Y sama dengan 9. Jadi 1 aja nggak cukup, 2 aja nggak cukup. Nah, dua-duanya pun kalau digunakan bersamaan itu nggak cukup. Karena jadi ambigu nih. Kalau pernyataan 1 tadi menghasilkan Z8. Kalau pernyataan 2 kita pakai, Z-nya jadi 1. Jadi Z tidak sama dengan Z. Kan nggak mungkin. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Bisa ya? Nah, nanti kalau kamu punya pendapat yang lain ya di setiap soal, mungkin kamu bisa komentar aja di bawah, nanti kita bahas sama-sama lagi. Kalau ada yang silap atau kamu punya pendapat yang lain. Oke? Next, soal selanjutnya masih tipe yang sama.
Di sini kita memiliki segitiga ABCD ya, ABC ya, segitiga siku-siku, CDB juga segitiga siku-siku. Berapakah panjang CD? Nah, diketahui AC-nya 7. Kalau pernyataan 1 ya, AB 9. Kalau AB-nya 9, AC-nya 7, kita bisa nggak dapat CD? Nah, yang pasti ini segitiga siku-siku, jadi AC 7, AB 9, maka CB dengan mudah kita bisa dapatkan dari Pitagoras. Ya kan? Kalau CB bisa dapat, ini kan C ke D itu garisnya tegak lurus. Jadi kita juga bisa dapat nilai CD sebenarnya dengan menghubungkan sudut. Namun kalau yang diketahui informasi BD sama dengan 4, ya, jadi informasinya pernyataan 2 saja, itu nggak akan cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, misalnya gini, AC tadi 7, BD 4. Ya, kita nggak tahu nih DA-nya berapa. Ya, kalau kita nggak tahu nilai AB, kita nggak tahu nilai AD atau DA. Maka kita nggak bisa mencari nilai CD. Ya, jadi 1 saja cukup, 2 nggak cukup. Ya. Oke, gitu. Kita tidak perlu membuktikan apakah kita bisa dapat nilainya karena di sini tidak ditanyakan nilai. Ingat ya, nilai CD itu tidak ditanyakan. Kita cuma ditanyakan apakah dengan pernyataan-pernyataan yang diberikan kita bisa mendapatkan ide untuk mendapatkan apa enggak. Ya, jadi pernyataan 1 saja cukup, 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, next soal selanjutnya. X tambah Y sama dengan 2. Berapa penyelesaiannya? Nah, kita lihat pernyataan 1 aja cukup nggak? X tambah Y 2. Ya, kita buat X tambah Y sama dengan 2. Kemudian 2X kurang Y sama dengan 1. Nah, dari sini kan variabelnya 2 yang nggak diketahui dan kita punya 2 persamaan. Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi kita bisa menyelesaikan. Jadi pernyataan 1 cukup. Kalau pernyataan 2 aja cukup nggak? Kita lihat X tambah Y 2. Y-nya 1. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya juga 1. Berarti pernyataan 2 juga cukup. Nah, jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 masing-masing bisa menjawab pertanyaan. Maka jawabannya D, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup untuk menjawab pertanyaan ya, tanpa harus digabung. Ya. Oke, gitu ya. Gampang. Oke, next soal selanjutnya. Oke, jadi ini juga tipe soal yang baru ya. Operasi petak pada hubungan bilangan asli memiliki aturan P petak Q sama dengan Q kurang P kali 3. Maka nilai 12 petak 35 berapa? Jadi 12 petak 35. Nah, lihat PQ tapi hasilnya itu dibalik Q kurang P. Jadi 12 petak 35 kita balik 13 kurang 12. 35 kurang 12 dikali 3. Oke, gampang aja. 35 kurang 12 nilainya 23 kali 3 berarti 69. Oke, jadi kita tinggal mengikuti aturan yang diberikan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kamu jangan pusing. Itu petak apaan sih? Jadi kamu cari aja, lihat aja tuh hubungannya gimana, dibalik-balik aja sesuai aturan. Jadi ngikutin aturan. Jadi walaupun ini kuantitatif ya, jadi juga mengandalkan logika. Jadi soalnya kita selesaikan dengan ya logika kita. Ya logika yang diberikan pada soal. Jadi nggak perlu pusing. Itu mau petak, mau segitiga, mau bintang. Apapun itu, ikutin aja aturannya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya yang seperti ini. Next, soal selanjutnya. Operasi petak. A petak B, AB kali B kurang A. Nah, yang ditanyakan akar 3 petak akar 7. Ya udah. Ya. AB berarti akar 3 tambah akar 7. Kemudian B kurang A, akar 7 kurang akar 3. Bisa ya? Jadi AB kurang BA. Gitu aja. 37, 73. Nah, kita selesaikan sedikit matematikanya. Akar 3 kali akar 7, akar 21. Ya, kemudian akar 3 kali 3 min 3 itu artinya min 3 ya. Artinya min 27. Kemudian 77 ya dapat 7, 73 min 21. Jadi akar 21-nya hilang ya, akar 21 dengan min akar 21 hilang jadi min 3 plus 74. Jadi jawabannya jadi ngikutin aturan aja. Bisa ya. Jadi ini agak panjang sedikit karena kita harus mengalihkan angka-angka yang ada antara dua kurung itu. Oke, next soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Operasi segitiga pada himpunan R segitiga U plus R kali U kurang R. Nilai 3 segitiga 11. 3 segitiga 11 berarti UR, berarti 11 tambah 3. U kurang R, 11 kurang 3.
Nah, kita kurangin aja dulu 11 kurang 11 tambah 3 itu 14, 11 kurang 3 8, 14 kali 8, 4 kali 8, 2 sisa 3, 8 11 ya. 8 1 tambah 3 11 1 1 2. Jawabannya D. Oke. Gampang ya. Jadi soal-soal seperti ini itu lihat aja aturannya, mungkin menyelesaikan sedikit matematikanya dan hati-hati. Yang dituntut di sini juga ketelitian. Ya, jadi kalau kamu udah teliti, kemudian bisa hitung cepat, ya soal seperti ini mungkin 15-an detik lah. Ya, jadi sisa waktunya bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain yang lebih sulit. Oke, jadi biasakan diri aja dengan soal-soal seperti ini. Next, soal selanjutnya. Soal selanjutnya, ya, operasi petak, ya petak bergaris, ya. Nah, ini agak panjang sedikit. KL itunya L kurang K kali L plus K. Jadi yang ditanyakan 3 petak 2 dalam kurung petak 5. Nah, kalau ada seperti ini, selesaikan dulu yang ada dalam kurung. 3 petak 2. Berarti dibaliknya 2 kurang 3 kali 2 plus 3. Nah, hati-hati nih kalau ada perkalian gini, kamu selesaikan dulu yang perkaliannya. Ya, jadi 3 kali 2, 6. Ya, jadi hasilnya 2 kurang 6 tambah 3. Hasilnya min 1. Kalau udah hasilnya min 1, kita udah menyelesaikan yang dalam kurung, tinggal kita selesaikan dengan si 5. Tuh. Jadi min 1 petak 5, jadinya 5 kurang min 1 dikalikan 5, ya, tambah ya min 1, jadinya min 1. Nah, kalau terlalu cepat, kamu push aja, lihat dulu apa yang dituliskan. Jadi 5 kurang min 5, jadinya min kali min plus, ya 5 tambah 5 kurang 1 jadinya 9. Jawabannya A ya. Jadi kamu juga bisa coba sendiri ya. Mungkin ada kesilapan di sayanya, nanti kamu bisa komentar di bawah ya. Oke, next. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya, operasi bintang pada himpunan bilangan rasional ditentukan dengan aturan D bintang V 2D kurang 3V. Maka nilai setengah bintang dalam kurung 1,5 bintang 2. Kita selesaikan dalam kurung dulu seperti biasa. 1,5 bintang 2. Oke, jadi 2D kurang V. Jadi 2 kali 1,5 kurang 3 kali 2. Hasilnya 2 kali 1,5, 3. Ya, kemudian 3 kali 2, 6. Jadi 3 kurang 6, min 3. Kemudian min 3 kita selesaikan dengan setengah. Jadi setengah bintang min 3. Oke, kembali lagi 2D min 3V. Oke, jadi 2 kali setengah. Ya, kita buat 2 kali setengah kurang, ya, kurang karena min berarti kurang min lagi dalam kurung 3. Ya, jadinya 2 kali setengah 1 min kali min plus, jadi plus 9, hasilnya 10. Jadi jawabannya C. Oke. Next, soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nih tentang sistem persamaan. Nah, ada 3 persamaan nih. 7x plus 5y min 2z hasilnya 20. 5x min 8y 11z 13. 5x min y plus 10 50. Ditanyakan nilai 3x tambah 2y tambah z. Nah, ini kita nggak perlu cari satu-satu ya. Coba lihat, 7, 5, 15 sebenarnya bisa membentuk angka 3. Ya, coba cek. 7 dengan 5 kalau dijumlahkan 12x kan? Kemudian 12x dengan angka 15 bisa dapat angka 3 nggak? Bisa dong, ya kan? 15x kurang 12x hasilnya 3x kan? Jadi kalau ada soal seperti ini, ya, itu nggak perlu diselesaikan seperti kita menyelesaikan di matematika yang biasa tuh. Jadi kita cari dulu nilai x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa. Ya kan? Jadi 12 dan 15 ini bisa membentuk angka 3. Jadi ada polanya sebenarnya. Polanya apa? Persamaan 1 dan persamaan 2 tadi kita jumlahkan. Kemudian persamaan 3 dengan hasil dari persamaan 1 dan 2 kita kurangkan untuk mendapatkan yang ditanyakan. Coba nih kita tuliskan. Nah, ini kan persamaan 1, 7x tambah 5y kurang 2z 20. Persamaan 2, 5x kurang 8y tambah 11z 13. Kalau kita tambahkan 7, 5, 12. 5 plus min 8-nya min 3. Kemudian min 2z plus 11z. Ya, jadinya 11 kurang 2 ya. 9z. Nah, di sini kemudian persamaan ini
ya dengan persamaan 3 kita kurangkan ya, persamaan 3 dikurang persamaan. Coba nanti dilihat dulu nih sebelum kita tuliskan. 15x kurang 12x 3x. Min y kurang min 3 jadinya 2 kan. Nah, jadi tadi 20 tambah 13 33 ya. Kita selesaikan aja terus biar cepat. Jadi 15x kurang y plus 10z nih sama dengan 50. Ya, ini persamaan 3. Kita kurangkan dengan 12x kurang 3y tambah 9z sama dengan 33. Nah, ini persamaan yang hasil tadi ya. Nah, ini kita kurangkan. Coba kalau kita kurangkan. Jadinya 15 dengan 12, 3x. Min y, min 3y jadi plus ya. Jadi min y plus 3 jadinya 2y. Ya, kemudian 10z, min 9z jadinya z. Nah, itu kan jadi dapat persamaan yang ada di pertanyaan. 3x, 2y, plus z. Nah, jadi nilainya 17. Oke, jadi tanpa menyelesaikan mencari dulu nilai x berapa, y berapa, z berapa. Nah, karena kalau begitu itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah, soal-soal ini itu menguji kreativitas kita. Jadi kita nggak perlu menyelesaikan satu persatu seperti di matematika. Karena kalau kita selesaikan begitu, itu dapat juga sebenarnya. Cuman membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, jadi membuang-buang waktu. Oke, jadi jangan terjebak dengan cara seperti itu. Oke, next soal selanjutnya. Ini soal yang terakhir untuk video kali ini. Jika A adalah bilangan positif dan diketahui nilai A kurang akar 5A tambah 18 sama dengan min 4, maka nilai A berapa? Nah, ini kita ubah sedikit persamaannya. Min 4 dibawa ke kiri, jadi 4 tambah A tambah 4. Ya. Kemudian akarnya dibawa ke kanan, jadi plus 5A tambah 18. Ya. Kita kuadratkan di kedua sisi, jadinya A kuadrat tambah 8A tambah 16 sama dengan akarnya hilang 5A tambah 18 ya. Yang A dengan A kita selesaikan. A kuadrat tambah 3A ya, karena 5A ke kiri jadi minus ya. Kemudian 18 ke kiri jadi minus, 16 kurang 18 jadi min 2 sama dengan 0. Nah, sampai di sini karena kita mau mencari nilai A, mau nggak mau kita harus selesaikan ya. Kalau kita faktorkan ini nggak bisa, kita pakai rumus ABC aja. Karena kalau kita lihat hasilnya juga itu koma-koma, kemungkinan ya pakai rumus ABC. Jadi ABC itu min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A ya. Itu kalau kita cari nilai X ya. Di sini kan yang kita cari nilai A. Ya. Jadi hati-hati aja. Di rumus ABC itu memang ada ABC-nya. Ya. Tapi A yang dimaksud di sini itu ya seperti biasa nilai X. Jadi nilai B-nya itu 3. Jadi min B min 3 plus minus akar B kuadrat. Ya, min 3 kuadrat 9. Min 4AC. Ya. Jadi min 4 kali A-nya 1. Kali C-nya min 2. Oke, per 2A, 2 kali 1. Ya, kita cepatkan aja. Nilai X sama dengan min 3 plus minus akar 9, 4 kali min 4 kali min 2 jadi min 8 ya. Jadi 9 plus 8, 17 per 2 kali 1, 2. Nah, cepatnya karena A-nya harus positif dalam soal. Tadi A-nya harus positif. Kalau min 3 min akar 17 negatif dapatnya ya. Jadi kita ambil yang plus, jadinya min 3 ya, plus akar 17 per 2. Nah, karena akar 17 itu susah ya, kita anggap aja akar 16. Jadi akar 17 itu 4 koma lah ya, karena akar 16 itu kan 4. Jadi 4 tambah 4 kurang 3 jadinya 1. Tentu 1 koma sekian karena akar 17 tadi 4 koma sekian. Kemudian 1 koma sekian bagi 2 itu 0,5 sekian. Nah, yang 0,5 sekian itu cuman jawaban yang A ya. Jadi jawabannya A. Oke, sekian dulu. Kali ini kita udah selesai membahas beberapa tipe soal yang kita bisa bilang tipe soal yang baru ya, tidak soal-soal TPS. Ini lebih ke logika sebenarnya. Jadi pastikan kamu sudah memahami tipe soal-soal yang barusan kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Oke, tunggu aja video part 2-nya. Insya Allah akan segera dibuat ya. Berdoa aja semoga Mimin sehat-sehat. Oke.